Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan iman, sehat walafiat, sehingga bisa belajar secara daring atau online. Nah, kali ini dalam topik ini ya, kaitannya tentang ragam ilmiah bahasa dan karakteristiknya. Nah, tentu kalau berbicara tentang karakteristik ya, setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang sabar ya, ada yang tidak sabar, kemudian ada yang pemarah. Nah, kaitan dengan hal yang tentu keluar dari syariat Islam ya, itu tidak baik ya. Kemudian bahwasanya dalam karakteristik atau ragam ilmiah bahasa di sini digunakan untuk kegiatan yang bersifat ilmiah. Apa itu yang bersifat ilmiah ya? Nah, dalam yang bersifat ilmiah, bahasa juga disebut dengan bahasa baku, karena harus benar-benar mengikuti kaidah tata bahasa. Kemudian ragam ilmiah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus singkat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya, singkat, padat, jelas, dan logis. Nah, tentu katanya singkat, padat ya, kalimatnya ya jelas atau cetha, tidak berdele-dele dalam bahasanya ya. Misalkan dalam contoh, kebersihan lingkungan merupakan kewajiban setiap individual manusia yang tentu harus dijaga. Nah, kemudian ketika kita membuat karya ilmiah ya, jangan sampai membuat bahasa yang berdele-dele atau bahkan orang lain ini tidak paham. Nah, ini yang perlu kita semua pahami ya. Buatlah bahasa ya yang singkat, padat, jelas, dan logis ya, agar mudah dipahami oleh kita sendiri dan tentu orang lain. Kemudian selanjutnya, pengertian ragam ilmiah bahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia punya berbagai ragam bahasa, seperti yang di sini menurut Ramlan digolongkan beberapa cara ya. Kemudian misalkan dalam dialek Jakarta ya, di sana itu terkenal dengan bahasa Betawi ya, Sunda ya, kemudian bahasa Jawa ini juga berbeda ya. Menurut penutupnya, di bidang ragam bahasa cendekiawan bukan dikenal ragam bahasa lisan, sastra, surat kabar, dan ragam bahasa undang-undang. Nah, jadi dalam konteks ini bahasa Indonesia ini banyak digunakan di berbagai bidang ya. Misalkan sastra ya. Nah, sastra ini kaitannya yang pustaka, yang menghasilkan karya ya. Kemudian surat kabar ya, di koran. Nah, ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian lisan. Nah, kaitan lisan ini tentu banyak digunakan di instansi-instansi kepemerintahan, bahkan sampai di dalam kampus, dalam diskusi seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau tadi berbicara tentang pengertian ya, kemudian
sekarang adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan. Situasi yang dihadapi santai atau serius. Nah, ini kita harus bisa membawakan bahasa ya dalam bentuk santai ya, atau serius. Nah, ini kira-kira seperti apa ya? Kemudian permasalahan yang hendak disampaikan ini apa? Nah, ini perlu perhatian semuanya. Seringkali ketika mahasiswa atau mahasiswi membuat makalah di sini, dari permasalahannya ini tidak jelas, tidak cetol, bahkan berdele-dele bahasanya. Nah, maka ini juga kaitannya membuat karya ilmiah akan berpengaruh di pembahasan. Nah, rumusan masalahnya apa ya, kemudian latar belakang ya, latar belakang pendengar atau pembaca sehingga bisa diterima oleh orang banyak. Nah, ini juga tadi saya sampaikan ya, latar belakangnya apa ya yang perlu disampaikan ya, kemudian medium atau sarana bahasa yang digunakan, seperti itu. Ya, kemudian di 5, rekam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, rekam bahasa terdiri atas ragam baku, formal, ragam bahasa semi formal, dan bahkan non formal. Ya, di sini digunakan tergantung dari situasi, kondisi pemakaiannya. Misalkan ya, Anda ketemu dengan tukang becak ya, ketemu orang di pasar ya. Nah, itu kan tentu berbeda ketika Anda ketemu pihak-pihak instansi pemerintahan ya, bahasanya ya. Kita harus juga menggunakan situasi dan kondisi tentunya. Kemudian lanjut ya, pembedaan antara ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal ya, tadi sudah jelaskan hubungan antara pembicara dengan pendengar ya. Sarana selanjutnya ya, ciri-ciri ragam ilmiah bahasa. Nah, ini ada yang baku ya, struktur bahasa digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, struktur kalimatnya ya, penulisannya, kaidahnya, tentu dengan menggunakan ejaan yang baik dan benar. Nah, yang kedua logis, ide ya. Jadi dalam bahasa itu juga menggunakan ide ya, atau gagasan yang perlu disampaikan ini apa kira-kira ya, yang perlu disampaikan, saya akan menyampaikan apa kira-kira yang diterima akal. Sehingga penting sekali kaitannya dengan bahasa yang logis. Kemudian berbicara tentang kuantitatif ya, kalian mudah ukur secara pasti. Contoh 1+1 ini 2, tepat, ide dengan sesuai dengan ide yang dimaksud oleh penulis dan tidak mengandung makna ambigu atau makna yang lebih dari satu tentunya. Seperti itu. Denotatif, konotatif, runtun ya. Ketika Anda menggunakan bahasa ya, menggunakan atau kaitannya dengan karya ilmiah ya, antara bahasa 1, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya, itu harus runtun. Yang ide diungkapkan secara teratur ya, sesuai dengan tingkatannya. Kemudian dalam pembahasannya dari awal hingga akhir. Ini sudah ya. Kemudian lugas dan jelas ya. Lugas jelas ini seperti apa ya?